Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fathiatur Rosidah, NIM D400210085, kelas D, Program Studi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dua hal, yaitu satu, hasil perhitungan rangkaian untai Norton dan Thevenin, dan yang kedua adalah langkah-langkah mencari untai Norton dan Thevenin. Pertama, yang akan saya jelaskan yaitu mengenai perhitungan Norton. Untuk perhitungan Norton sendiri, pertama kita harus mencari arus Norton terlebih dahulu. Untuk mencari arus Norton, sudah dituliskan pada rangkaian Proteus berikut pada keterangan, yaitu arus Norton, rumusnya R1 dikali dengan IS dibagi dengan R1 ditambah R2. R1 sendiri ada 7 dikali dengan IS 5, lalu dibagi dengan R1 7 ditambah R2 9, dan menghasilkan hasil sebagai berikut, yaitu 35 dibagi 16, hasilnya 2,1 ampere. Yang kedua, kita harus menentukan nilai resistansi Norton. Resistansi Norton sendiri juga sudah dituliskan pada keterangan rangkaian Proteus berikut. Resistansi Norton yaitu rumusnya R1 ditambah R2 paralel dengan R3. R1 ada 7, R2 ada 9, dan R3 ada 8. Kita jumlahkan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung agar mudah dan menghasilkan angka 16. Kemudian kita paralelkan, yaitu 1 per Rn sama dengan 1 per 16 ditambah 1 per 8. Menghasilkan 1 tambah 2 per 16 karena disamakan penyebutnya terlebih dahulu. Kemudian menghasilkan angka 3 per 16. Untuk mencari Rn, kita kembalikan seperti semula, yaitu 16 per 3. Menjadi 5,333 ohm. Yang kedua, ada perhitungan Thevenin. Untuk mencari perhitungan Thevenin, pertama kita harus menentukan tegangan Thevenin terlebih dahulu. Rumus tegangan Thevenin juga sudah dituliskan pada keterangan rangkaian Proteus berikut. Tegangan Thevenin yaitu rumusnya arus Norton dikali dengan resistansi Norton. Arus Norton di sini sudah dituliskan yaitu 2,1 ampere seperti yang sudah kita cari tadi, dan juga resistansi Norton sama dengan yang sudah kita cari tadi, yaitu 5,33 ohm. Lalu dikalikan dan menghasilkan angka 11,199 volt. Kemudian mencari RTH. Rumus RTH sendiri itu bernilai sama dengan resistansi Norton, yaitu 5,33 ohm. Yang terakhir, ada perhitungan mencari arus R4. Untuk mencari arus R4 atau IR4, yaitu resistansi Norton dibagi dengan resistansi Norton ditambah R4 dikali dengan arus Norton. Resistansi Norton ada 5,333 dibagi dengan resistansi Norton tambah R4, yaitu 5,33 ditambah 4. Lalu dikali dengan arus Norton yaitu 2,1 ampere. Kemudian dihasilkan angka sebagai berikut, 1,1999 ampere. Pada perhitungan kali ini, saya lakukan manual, jadi hasilnya berbeda sedikit dengan hasil yang terdapat pada rangkaian Proteus. Pada rangkaian Proteus terdapat angka 1,20, sedangkan pada perhitungan manual saya terdapat angka 1,1999 ampere. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah mencari untai Norton dan Thevenin. 1. Langkah mencari untai Norton. 1. Hubung pendek resistansi beban dan gambar ulang sirkuit. 2.
Cari tahu arus hubung singkat atau arus Norton dari rangkaian. 3. Hubung singkat semua sumber independen dan gantikan semua elemen dengan resistansi ekivalennya lalu gambar ulang rangkaian. 4. Cari tahu resistansi ekivalen dari rangkaian tersebut. 5. Gambar sirkuit baru dengan sumber arus dan 2 resistansi paralel dengannya. Besarnya sumber arus akan sama dengan arus hubung pendek ekivalen turunannya. Salah satu resistansi akan menjadi resistansi ekivalen yang telah dihitung sebelumnya dan yang lainnya adalah resistansi beban. Terakhir, hitung arus yang melalui rangkaian. Maka itulah jawaban akhir. Lalu yang kedua, langkah mencari untai Thevenin. 1. Hapus resistansi beban dan gambar ulang sirkuit. 2. Cari tahu rangkaian terbuka atau tegangan ekivalen Thevenin untuk rangkaian tersebut. 3. Kemudian hubung singkat semua sumber tegangan dan buka semua sumber arus. Juga gantikan semua elemen dengan resistansi ekivalennya dan gambar ulang rangkaian. 4. Cari tahu resistansi ekivalen dari rangkaian tersebut. 5. Gambar sirkuit dengan sumber tegangan dan 2 resistansi secara seri dengannya. Besarnya sumber tegangan akan sama dengan tegangan Thevenin yang ditentukan setara. Salah satu resistansi akan menjadi resistansi ekivalen yang telah dihitung sebelumnya, dan yang lainnya adalah resistansi beban. Terakhir, hitung arus yang melalui rangkaian, maka itulah jawaban akhirnya. Sekian video penjelasan dari saya. Jika ada salah maupun kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.